Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar cara membuat macam-macam tusuk di dalam rajutan. Di sini aku menggunakan benang wool atau kita bisa menyebutnya sebagai benang milk cotton. Kalau kita nyari di toko benang, biasanya namanya adalah benang milk cotton. Benang milk cotton itu ada banyak. Untuk benang sekarang yang aku pakai, yang memang kayak lebih fluffy ini ya. Benang yang ini milk cotton stretch, beratnya kalau nggak salah 50 gram. Nah, ini udah ada instruktur penggunaannya ya, jadi nggak boleh di bleaching, nggak boleh dikasih pemutih, kemudian boleh disetrika tapi dengan panas yang sudah ditentukan di sini. Menggunakan mesin cuci dengan mode wool. Ini dia benang yang kita pakai hari ini. Jangan lupa juga kita menggunakan gunting. Adapun jarum yang digunakan di sini adalah jarum nomor 5 dan nomor 6. Kalau kalian pernah menemukan jarum serupa di toko online ataupun di toko rajut, jarum-jarum ini memang besar ya teman-teman. Mata hooknya memang besar. Dan ini memang jarum yang diperuntukkan untuk benang dengan ply yang besar seperti milk cotton ini. Kemudian jarum nomor 7 dan nomor 8 ini bahkan lebih besar lagi ya, dari nomor 5 dan nomor 6. Tuh, bisa dilihat kan teman-teman. Untuk kali ini kita akan menggunakan benang dengan nomor 5 dan 6, yakni mata yang nomor 6. Oke, bisa kita mulai. Yang pertama kita mulai dengan cara memegang jarum. Ada banyak versi dalam memegang jarum, masing-masing punya perbedaan sendiri. Kalau aku memegang jarum untuk merajut biasanya seperti ini. Nah, dengan posisi begini. Kalau teman-teman menemukan posisi yang paling nyaman, monggo bisa dicoba yang mana saja. Nggak ada ketentuan harus seperti ini, harus seperti itu, nggak ada, bebas ya. Kemudian untuk benang, pertama-tama yang harus kita lakukan sebelum memulai stitch adalah dengan membuat slip knot. Cara membuat slip knot dengan mudah ialah kita pegang ujung benang, kemudian kita lilitkan ke jari telunjuk kita, sementara ibu jari menahan benang, kemudian kita lilitkan ya dengan posisi silang. Nah, seperti ini. Kemudian setelah berposisi seperti ini, kita tahan pertemuan benang atas dan benang bawah ini dengan ibu jari. Kemudian kita masukkan jarum kita ke dalam lubang. Kemudian kita ambil benangnya. Jika sudah seperti ini, keluarkan jarinya, kemudian ujung benang yang ekor awal ini kita tarik. Begitu pula dengan badan benang utama ini kita tarik. Nah, di sini kita sudah membentuk satu loop. Loop ini terlalu besar ya teman-teman. Nah, lihat tuh perbandingannya dengan mata jarum kita terlalu besar ya. Cara untuk memperkecil gimana? Yaitu dengan kita tarik badan utama dari benang, kita tarik ya. Nah, seperti ini. Setelah kita tarik, sekiranya pas, tidak terlalu mengikat, tidak terlalu longgar juga, maka kita sudah bisa memulai. Saranku, jangan terlalu kuat ya teman-teman. Jika terlalu kuat, teman-teman akan mengalami kesulitan ketika memasukkan benang dari mata hook ini ke dalam lubang. Jika terlalu kaku atau terlalu rapat, kita akan mengalami kesulitan. Jadi saranku biasa-biasa saja, longgar-longgar saja, yang tidak terlalu longgar, tidak terlalu rapat, biasa-biasa saja teman-teman. Kita mulai dengan tusuk yang pertama. Tusuk yang pertama adalah tusuk rantai. Tusuk rantai ini adalah tusuk yang paling dasar. Cara memulainya juga sangat mudah sekali. Kita posisikan mata jarum seperti ini menghadap ke kita,
kemudian putar jarumnya mulai dari depan kemudian ke belakang benang. Jika sudah seperti ini, ambil benang dengan ujung mata jarum dan masukkan ke dalam lubang seperti ini. Kita sudah punya satu rantai, kita lakukan lagi 1, 2. Usahakan tidak perlu terlalu ditarik ya teman-teman, tidak perlu terlalu rapat. Seperti yang aku bilang di awal, jika terlalu rapat maka kita akan kesusahan untuk memasukkan benang ke dalam lubang. Jadi biasa-biasa saja. Kita mulai lagi. Lakukan cara ini, latihan ini berulang kali, lalu bandingkan antara percobaan pertama, percobaan kedua, hingga percobaan ketiga dan selanjutnya, di mana percobaan terakhir adalah percobaan yang kalian rasa sudah betul dan sudah sesuai dengan harapan kalian. Tusuk rantai di sini adalah tusuk paling dasar di dalam memulai rajutan. Setelah kira-kira teman-teman mahir dengan teknik ini, kita bisa lanjut dengan teknik yang kedua, yaitu tusuk tunggal. Kita kembali lagi ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat single crochet atau tusuk tunggal. Caranya bagaimana? Nah, dari posisi ini, dimana setelah kita membuat rantai, dari posisi ini kita akan mundur ke belakang. Nah, ini posisi awal, kita akan melakukan tusuk single crochet itu di posisi ini, posisi selanjutnya. Seperti itu. Bukan selanjutnya tapi ke belakang, mundur ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memasukkan mata hook ini ke dalam lubang, lubang rantai yang sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian kita ambil benang, kita masukkan ke dalam lubang. Nah, kemudian kita keluarkan seperti ini. Jika teman-teman ketika percobaan pertama itu terlalu menarik ke atas, maka hasil single crochet yang didapatkan adalah renggang. Jika terlalu kuat seperti ini, maka hasil crochet yang didapatkan sangat rapat. Maka saran saya biasa saja. Di jarum sudah ada 2 lubang ya. Lubang pertama awal tadi, kemudian lubang kedua dari benang yang sudah kita ambil barusan. Langkah selanjutnya adalah dengan mengambil benang. Mengambil benang kemudian masukkan ke kedua lubang ini. Pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Kita coba lagi di lubang selanjutnya, yaitu sebelah ini, sebelah sini ya. Ambil, keluarkan, kemudian ambil lagi, masukkan ke kedua lubang. Seperti ini. Kita lakukan lagi pada lubang selanjutnya yang ada di samping. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah, pada lubang terakhir di sini kita juga akan menggunakan satu tusuk tunggal. Oke, sudah jadi tusuk tunggal kita. Penampakannya seperti ini ya teman-teman. Tusuk tunggal ini juga bisa digunakan untuk membuat project macam-macam seperti tas, kemudian boneka, amigurumi. Itu juga kebanyakan menggunakan tusuk tunggal. Sampai di sini, selamat mencoba. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat tusuk double.
tusuk double, yaitu atau disebut juga dengan DC atau double crochet. Caranya ialah dengan memasukkan jarum ke dalam lubang benang terakhir dari percobaan awal kita ya. Kita ambil rantai dulu sebanyak 2, 1, 2, kemudian kita balik. Setelah kita balik, di sini sudah ada lubang pertama, lubang kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, dan yang paling akhir di sini ke-9. Kita akan melakukan tusuk double crochet ini pada lubang kedua. 1, 2, pada lubang sini ya. Bagi saya, tusuk 2 rantai di sini itu sudah saya hitung sebagai double crochet yang pertama ketika dalam project. Tapi di sini kita fokus kepada cara melakukan double crochet. Caranya bagaimana? Ambil benang sebanyak 1 kali, kemudian masukkan ke dalam lubang, kemudian ambil benang lagi. Nah, di sini agak tarik ke atas tidak apa-apa. Kemudian sudah ada 3 loop, 1, 2, 3. Selanjutnya ambil benang, masukkan ke kedua loop awal, yaitu 1, 2, 1, 2. Nah, seperti ini. Kemudian tersisa 2 loop. Selanjutnya kita ambil benang, masukkan ke kedua loop, 1, 2. Nah, sudah jadi tusuk DC kita. Terlihat ya perbedaannya. Jika tusuk single atau tusuk 1 ini dia terlihat lebih pendek, maka untuk yang DC dia terlihat lebih tinggi. Seperti itu perbedaannya teman-teman. Kita lakukan lagi. Ambil benang, masukkan ke dalam lubang, ambil benang lagi, ambil benang, masukkan ke kedua lubang awal, ambil benang, masukkan ke kedua lubang terakhir. Bisa ya, kita ulangi lagi sampai ke titik terakhir di sini. Kita sudah sampai pada tusuk terakhir. Posisinya memang sangat kecil sekali, yaitu di sini. Sudah selesai. Nah, di sini bisa dilihat ya perbedaannya antara single crochet dan double crochet. Nggak sama ya teman-teman. Kedua tusuk ini juga bisa dipakai bersampingan loh, berdampingan. Semisal kita mau bikin project tempat HP, kita selang-seling juga nggak apa-apa, tetap cantik. Kalau mau latihan untuk yang selanjutnya bisa ketika kita mau naik untuk row di atasnya, tinggal kita ambil 2 rantai, kemudian kita balik. Setelah kita balik, lakukan teknik yang sama, membuat DC di lubang selanjutnya. 1, 2. Khusus untuk lubang terakhir kelihatan kecil ya, yaitu di sini. Kita dorong sedikit. Seperti ini. Ulangi lagi, bisa sampai lebih tinggi lagi tidak masalah, sampai kira-kira teman-teman tangannya tidak kaku lagi
dan bisa menghasilkan tusuk double yang rapi. Sekian dulu tutorial hari ini. Kita jumpa lagi dengan tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan tutorial dasar ini bisa membantu teman-teman dalam belajar merajut. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kirim komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih.